pada saat itu Gubernur Jenderal mengundang seorang pendeta yang ahli astronomi. Dialoglah dengan Syekh Arsyad, tokoh astronomi yang pendeta, kemudian Syekh Arsyad yang juga ahli falak, dialog. Setelah terjadi dialog, kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Arsyad diamini oleh pendeta ini, dan Gubernur Jenderal takjub dengan penjelasan Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau pada saat itu membuat peta yang beliau buat, dia tunjukkan kepada Gubernur Jenderal, kemudian penjelasan matematis astronomisnya ini bisa masuk akal, lalu akhirnya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Ero Online dimanapun Anda berada, yang saya banggakan, ada ulama besar pada abad 18 Masehi, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diberangkatkan oleh Sultan Banjar untuk studi di Mekah, di Haramain, sekitar 35 tahun. 30 tahun di kota Mekah dan 5 tahun di kota Madinah. 30 tahun di Mekah beliau belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di sana, di antaranya Syekh Athaillah. Kemudian setelah belajar beliau juga diberikan kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Setelah lama beliau menimba ilmu 30 tahun dan mengajar di sana. Kemudian beliau berangkat lagi ke Madinah. Nah, ketika di Madinah inilah beliau bertemu dengan pendiri Thariqat Samaniyah yang dikenal dengan Syekh Saman Al-Madani, seperti itu. Nah, Syekh Saman ini punya guru namanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Arsyad kemudian juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi yang merupakan tokoh besar ulama mazhab Syafi'i atau mufti mazhab Syafi'i pada saat itu di abad 12 Hijriah. Beliau belajar kepada Syekh Al-Qurdi. Nah, Syekh Al-Qurdi itu punya banyak murid dari Nusantara, diantaranya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Arsyad Al-Banjari. Di antaranya lagi murid Syekh Sulaiman Al-Qurdi adalah Muhammad bin Abdul Wahab atau pendiri Wahabi. Sebenarnya Syekh Arsyad ini dengan pendiri Wahabi seperguruan dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Tapi pada saat itu Muhammad bin Abdul Wahab ini mengeluarkan statement yang tidak sama dengan pemahaman gurunya. Di antaranya dia melarang bertawasul, ziarah kubur dan lain sebagainya. Diperingatkan oleh gurunya tapi tetap saja tidak diindahkan seperti itu. Akhirnya syarat keilmuannya itu terputus. Nah, Syekh Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dikenal dengan 4 serangkai. Pada tahun 1772 mereka balik ke Nusantara, kemudian pada saat itu singgah di Batavia. Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdurrahman Al-Misri ini adalah tokoh falak, ahli falak. Ini melihat arah kiblat yang ada di Batavia itu tidak pas mengarah ke kiblat. Akhirnya pada saat itu beliau berupaya menjelaskan kepada masyarakat secara ilmiah bagaimana arah kiblat yang sebenarnya. Nah, waktu itu beliau mendapatkan ada ketegangan konflik pada saat itu di sana. Setelah itu diadakan dialog, debat. Kemudian pada saat itu akhirnya diundang juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda, jadi yang bernama Petrus Albertus van der Vara. Ini Gubernur Jenderalnya. Kemudian pada saat itu Gubernur Jenderal mengundang seorang pendeta yang ahli astronomi. Dialoglah dengan Syekh Arsyad, tokoh astronomi yang pendeta, kemudian Syekh Arsyad yang juga ahli falak, dialog. Setelah terjadi dialog, kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Arsyad diamini oleh pendeta ini, dan Gubernur Jenderal takjub dengan penjelasan Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau pada saat itu membuat peta yang beliau buat, dia tunjukkan kepada Gubernur Jenderal, kemudian penjelasan matematis astronomisnya ini bisa masuk akal, lalu akhirnya diterima.
Nah, pada saat itu masyarakat juga ada yang menurut cerita lisan itu yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Arsyad. Maka pada saat itu beliau membuka jubahnya. Jadi dari sela-sela lengan jubah beliau ini terlihat dengan jelas itu Baitullah. Maka pada saat itu masyarakat menerima perubahan kiblat. Jadi kiblat yang ada itu namanya Masjid Al-Mansur, Masjid Jembatan 5 di Jakarta. Nah, itu topik itu ditulis oleh Syekh Arsyad dalam satu kitab berjudul Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Jadi ini tentang konflik arah kiblat yang terjadi di Batavia. Jadi di sini dialog beliau dengan Mufti Banten, Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Jawi, seperti itu. Dialog dan diputuskan kiblatnya dirubah. Sampai sekarang begitu saya berkunjung di Batavia, memang di situ disebutkan bahwa ada perbedaan antara sop masjid dengan bangunannya. Nah, itu menjadi masjid cagar budaya. Masjid itu sudah berusia lebih dari 300 tahun. Ya. Jadi Syekh Arsyad membetulkan masjid itu kiblatnya tahun 1772. Jadi miring sekitar 25 derajat seperti itu. Nah, Syekh Arsyad pada saat itu dikatakan, oh ini kok pendatang kok tiba-tiba menyalahkan kiblat masjid masyarakat Batavia. Sebenarnya kata Syekh Arsyad, bukan saya yang pertama kali menyalahkan. Persoalan kiblat di Batavia ini saya dengar pada saat saya berada di Mekah. Itu orang-orang Nusantara mengirim surat kepada beliau meminta fatwa bagaimana kiblat yang ada di Batavia. Akhirnya beliau sampaikan ke para syekh yang ada di Haramain, Mekah maupun Madinah. Guru-guru beliau menyampaikan kiblatnya harus diluruskan, ya, karena berdasarkan pada saat itu teknologinya adalah rubuk mujayyab dan kompas. Akhirnya digeserlah arah kiblat sekitar 25 derajat dari barat ke utara, seperti itu, ya. Kemudian yang pertama kali mempelopori perbedaan kiblat itu adalah Sayyid Ahmad Bafaqih Al-Hadrami dan saudara beliau Sayyid Alawi Bafaqih. Ini menurut pernyataan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian statement ini beberapa tahun kemudian dilanjutkan lagi kiprahnya oleh Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya ini merupakan cucu daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, yang tidak lain adalah sahabat daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah itu banyaklah masjid-masjid yang beliau rubah, dan ini manuskrip yang saya dapatkan ini dapatnya di manuskrip Leiden University. Yang menyimpan adalah Snoek Horgran. Nah, jadi yang memakai referensi kitab ini diantaranya Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Batawi, begitu juga Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi atau Guru Mansur Jembatan 5 Jakarta. Beliau juga memasukkan ini sebagai referensi beliau, ya, dalam menulis kitab Mizanul I'tidal. Nah, banyak ya yang bisa kita ambil dari kitab-kitab ini, dan diantaranya Profesor Dr. Karel Stenbring itu juga mengakui bahwa Syekh Arsyad punya kemampuan yang sangat baik di bidang ilmu falak, ya. Begitu juga Profesor Dr. Azumadi Azra, beliau mengatakan Syekh Arsyad adalah ulama Nusantara yang sangat menonjol di bidang ilmu falak pada abad 18. Beliau belajar ilmu falak ini daripada Syekh Ibrahim Zamzami Ar-Rais, seperti itu, ketika di Mekah Mukarramah. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari ini mempunyai karya tulis sangat banyak. Di bidang ilmu falak setidaknya ada Risalah Ilmu Falak yang berbicara tentang gerhana matahari dan bulan. Kemudian Kardunya wa Khatul Istiwa tentang peta dunia dan arah kiblat, ya. Kemudian Mas'alatul Qiblah fil Batawi atau yang dikenal dengan Risalatul Qiblah. Kemudian di dalam kitab-kitab ya Sabilal Muhtadin itu banyak mustalahat yang bernuansa ilmu falak, seperti itu.